Konnichiwa minasan, selamat datang di Budaya Jepang. Kami akan menceritakan bagaimana sih budaya negara Jepang itu. Oke minasan, selamat menonton. Perkenalkan dulu teman-teman anggota kelompok kami, yakni Saya Farhan Arisandi. Saya Kevin Habri Adreva. Saya Yuniza Nadia. saya Sarifah Wasila. Saya Muhammad Alif Al-Amin. Saya Farhan Asyanugraha. Welcome to Jepang. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur laut Jepang dan bersebelah dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Sejarah Jepang. Zaman Kofun dimulai sekitar 250 Masehi. Pada zaman ini sudah terdapat negara-negara militer yang kuat dengan klan-klan berpengaruh sebagai penguasa. Salah satu di antaranya terdapat negara Yamato yang dominan. Negara Yamato berlangsung dari abad ketiga hingga abad ke-7. Kedua, zaman Asuka adalah zaman di mana negara Yamato sudah bertahap menjadi negara yang tersentralisasi. Agama Buddha masuk ke Jepang sekitar tahun 538 Masehi. Penyebaran agama Buddha di Jepang dilakukan oleh kalangan penguasa. Ketiga, zaman Nara. Pada abad ke-8 ditandai oleh negara Jepang yang kuat. Sepanjang zaman Nara, perkembangan politik sangat terbatas. Kekuasaan politik tidak selalu berada di tangan kaisar, melainkan di tangan bangsawan, istana, shogun, militer, dan sekarang di tangan Perdana Menteri. Zaman Heian adalah periode akhir sejarah klasik Jepang yang berlangsung dari 754 Masehi sampai 1185 Masehi. Pada zaman Heian, berkembang berbagai macam kebudayaan lokal, misalnya aksara kana yang asli Jepang. Pada akhir zaman Heian, bermunculan berbagai klan samurai. Kelima, zaman Kamakura yang merupakan zaman tradisi menyebut abad pertengahan Jepang. Peristiwa terbesar dalam periode Kamakura adalah invasi Mongol ke Jepang. Zaman Kamakura berakhir setelah runtuhnya kekuasaan Keshogunan Kamakura pada tahun 1333 Masehi. Zaman Muromachi berlangsung dari sekitar tahun 1336 sampai 1573 Masehi. Zaman Muromachi disebut sebagai zaman negara-negara bagian yang berperang. Pada masa ini pula terjadi kontak pertama Jepang dengan orang-orang Barat. Nah, itu tadi sejarah negara Jepang. Lalu, budaya apa saja ya yang ada di Jepang? Pakaian adat negara Jepang memiliki 4 jenis. Yang pertama, uchikake. Uchikake adalah gaun pengantin khas Jepang. Gaun ini juga biasa digunakan oleh seniman saat melangsungkan pertunjukan. Uchikake dimanfaatkan seperti menggunakan mantel. Yang kedua, kimono. Kimono adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat Jepang dalam menghadiri festival dan upacara formal. Ada pula yang masih menggunakan kimono dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, komon. Komon merupakan pakaian tradisional khas Jepang yang mirip dengan kimono. Namun, dari sisi motifnya, komon memiliki motif berulang. Dan dari segi pemakaiannya, komon jauh lebih casual. Komon dipakai ketika bertemu teman dan untuk acara-acara santai lainnya. Yang keempat, jinbei. Jinbei pada umumnya digunakan untuk tidur. Jinbei memiliki model langsung dengan basis katun yang nyaman dan lembut. Meskipun dimanfaatkan untuk tidur, namun jinbei juga digunakan untuk pergi ke acara-acara santai seperti perayaan kembang api. Data agama pada negara Jepang dapat kita lihat pada diagram ini. Tidak beragama sekitar 62%, agama Buddha 31%, agama Shinto 3%, agama Kristen 1%, agama lainnya 1%, dan yang tidak diketahui 2%. Bisa kita lihat bahwa mayoritas agama masyarakat di Jepang adalah tidak beragama atau tidak memiliki agama. Jepang memiliki beberapa suku seperti suku Yamato, Ainu, dan juga Ryukyu. Suku Yamato merupakan kelompok etnis yang dominan di Jepang. Suku Jepang satu ini juga merupakan turunan langsung dari orang Yayoi kuno, Yayoi Proto-Japonik yang berasal dari wilayah selatan atau timur Cina. Suku Yamato adalah salah satu dari banyak suku yang mengkolonisasi Jepang pada zaman prasejarah. Mereka kemudian mendirikan negara dengan model negara-negara Britain. Mulai dari masa dinasti Sui dan Tang, pengaruh suku Yamato meluas membuat bahasa mereka menggunakan dengan bahasa Jepang kuno yang biasa dipakai.
Suku Ainu amat fenomenal karena sempat tidak diakui oleh negara Jepang pada tahun 1899. Pada tahun tersebut, pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang yang menyatakan jika suku Ainu adalah asimilasi dengan suku Yamato. Suku Ainu merupakan suku asli yang tinggal di pulau seberang utara Jepang, yaitu Pulau Kurile dan Pulau Sakhalin di Hokkaido. Cara bertahan hidup suku Ainu yaitu dengan berkebun, berburu, mengumpulkan bahan makanan, dan menangkap ikan. Sedangkan kepercayaannya yaitu percaya terhadap banyak dewa, sehingga dalam keseharian mereka akan berdoa dan melakukan berbagai upacara untuk para dewa. Suku Ryukyu hidup di Pulau Ryukyu yang membentang dari barat daya Pulau Utama Jepang. Adapun pulau terbesar dari Pulau Ryukyu adalah Pulau Okinawa. Dialek dan bahasa suku Ryukyu berbeda dengan bahasa Jepang pada umumnya. Ryukyu merupakan suku minoritas di Jepang. Namun, otoritas Jepang menganggap suku Jepang yang satu ini adalah sekelompok orang Jepang seperti suku Yamato dan Ainu. Suku Ryukyu pun memiliki pakaian tradisionalnya sendiri bernama Ruso. Pakaian tersebut berasal dari kostum tradisional kerajaan Ryukyu dengan ciri khas warnanya yang cerah dan diwarnai dengan metode bingaka. Minasan, di sini kita akan membahas tentang makanan terpopuler Jepang. Dari sekian banyak makanan terpopuler di Jepang, kita hanya membahas 4 saja ya. Ada sushi, mochi, taiyaki, dan ramen. Yang pertama kita bahas sushi dulu ya. Sushi adalah makanan khas Jepang yang sudah sangat mendunia. Sushi dibuat dari nasi dengan tambahan makanan laut, telur, dan sayuran segar. Meskipun penampilannya sederhana, sushi punya rasa yang nikmat. Ayo, siapa di sini yang udah pernah makan sushi? Yang kedua ada mochi. Mochi adalah sebuah hidangan penutup atau pencuci mulut yang berasal dari Jepang. Mochi terbuat dari tepung beras, ketan yang dibuat seperti pasta yang kemudian dibentuk bundar agak pipih. Lanjut, ada taiyaki. Taiyaki adalah kue tradisional Jepang berbentuk ikan. Bagian atas kue dipanggang terpisah dengan bagian bawah kue. Setelah kue hampir matang, keduanya disatukan dengan selai kacang merah. Kue ini juga sering diisi dengan coklat, fla, keju, atau sosis. Yang terakhir, kita akan membahas tentang ramen ya. Ramen adalah mie khas Jepang. Ramen memiliki banyak pilihan rasa dan dapat dinikmati dengan kaldu ayam, kaldu sapi, dan kaldu babi, hingga kaldu sayuran. Penggunaan topping dalam ramen juga bervariasi, tergantung selera kamu. Festival Budaya Jepang. Festival Budaya Jepang terbagi dalam banyak macam, tetapi kami mengambil 2 saja. Di sini yang pertama ada Tenjin Matsuri. Tenjin Matsuri merupakan salah satu festival tahunan di Jepang yang diadakan pada bulan Juli. Festival ini hanya berlangsung 2 hari saja, yaitu tanggal 24 sampai 25 Juli. Walaupun singkat, tapi festival ini sangat ramai. Bahkan termasuk salah satu dalam 3 festival terbesar di Jepang. Pada festival ini, masyarakat Jepang berbondong-bondong datang ke kuil Osaka untuk berdoa kepada dewa pendidikan untuk kesuksesan dan kesehatannya. Puncak festival ini adalah parade di mana orang-orang akan berbaris dan berjalan kaki dengan menggunakan pakaian tradisional Jepang. Selain itu, ada juga yang menaiki perahu berhiaskan lampion di sungai Osaka. Di malam hari, kamu juga bisa menyaksikan pertunjukan kembang api yang sangat meriah. Kamu yang berlibur ke Jepang di bulan Juli wajib melihat festival ini. Yang kedua ada Gion Matsuri. Gion Matsuri merupakan sebuah festival tahunan yang sudah menjadi tradisi di Jepang sejak zaman dahulu. Acara ini biasanya diadakan di Kyoto setiap musim panas, yaitu pada bulan. Yang kedua ada Gion Matsuri. Gion Matsuri merupakan sebuah festival tahunan yang sudah menjadi tradisi di Jepang sejak zaman dahulu. Acara ini biasanya diadakan di Kyoto setiap musim panas, yaitu pada bulan Juli. Tradisi ini sudah ada sekitar 1100 tahun yang lalu. Karena itu, masyarakat Jepang mengadakan upacara Gion Matsuri untuk menenangkan para arwah yang telah meninggal akibat wabah penyakit itu. Selain sebagai penenang arwah, masyarakat Jepang mengadakan upacara ini untuk berdoa
berdoa kepada dewa penyembuh penyakit Susano no Mikoto agar wabah bisa cepat mereda. Beberapa lama kemudian, setelah upacara dilakukan, wabah penyakit pun mulai reda. Sejak saat itu, setiap tahunnya masyarakat Jepang mengadakan upacara tersebut sebagai ungkapan syukur kepada dewa Susano no Mikoto. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang olahraga tradisional Jepang. Yang pertama ada karate, sumo, dan bisbol. Kita bahas yang karate dulu ya. Yang pertama ada karate. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Seni bela diri ini sedikit dipengaruhi oleh seni bela diri Cina, Kempo. Karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang di Ryukyu Islands. Seni bela diri ini pertama kali disebut tote yang berarti seperti tinju Cina. Yang kedua ada sumo. Sumo adalah olahraga saling dorong antara dua orang pesumo yang berbadan gemuk sampai salah seorang didorong keluar dari lingkaran atau terjatuh. Dengan bagian badan selain telapak kaki menyentuh tanah di bagian dalam lingkaran. Dan yang terakhir ada bisbol. Bisbol adalah olahraga yang dimainkan dua tim. Olahraga ini mirip dengan permainan bola kasti. Pelempar dari tim yang melempar berusaha melempar bola yang disebut bola bisbol. Sedangkan pemain dari tim yang memukul berusaha memukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul. Ternyata negara Jepang memiliki budaya yang sangat menarik ya minasan. Sekian dari kami. Arigatou gozaimasu.